Alhamdulillah kita bisa tumbuh double digit, 2 kali lipat di atas industri single digit, kita double digit. Ya. Dan ini jadi modal penting buat kita untuk melangkah di tahun 2026. Jadi waktu kita masuk ke sana ya kita memulai dengan menawarkan produk-produk yang memang tidak dimiliki oleh bank-bank lain. Salah satunya tabungan emas. BSI menjadi BUMN baru dan harapannya bisa punya kontribusi yang berbeda merubah peta perbankan di Indonesia. Sekarang kan berarti Himbara punya anggota baru yang melengkapi kebutuhan nasabah kan? Iya. Yang konvensional dan yang syariah. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast kesayangan kita The Fundamental. Kali ini kita akan ngobrol tentang Bank Syariah Indonesia. Ada 2 kabar menarik. Satu, soal kenaikan status. Yang kedua, tentang kinerja keuangan full year 2025 yang baru saja dirilis BSI. Dan kalau kita lihat sekilas, kinerjanya sangat-sangat bagus. Pertumbuhan laba di atas industri, pertumbuhan pembiayaan juga di atas industri. Telah hadir bersama saya, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan kode SAMBRIS, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Pak, luar biasa hari ini ya, ada Alhamdulillah. Kabar baik gitu. Tadi BSI baru saja merilis laporan keuangan full year 2025. Dan kalau kita lihat, laba naik 8%, yeah. 7,57 triliun. Yeah. Kemudian pembiayaan juga tumbuh double digit, jauh di atas rata-rata industri gitu. Yeah. Bagaimana Bapak melihat ini? Alhamdulillah Pak Mas Sirom, jadi berkat dukungan media juga sehingga mengedukasi Bank Syariah Indonesia. Kita memang tahun lalu di situasi yang paruh pertama tidak mudah, likuiditas ketat, lalu juga terlihat dari LDR mulai naik, kualitas pembiayaan juga mulai tertekan gitu. Sehingga di paruh kedua tahun lalu kita fokus saja kepada bagaimana kita menangkan dana murah, low cost fund. Kedua, bagaimana kita memperbaiki kualitas pembiayaan dan meningkatkan yield. Jadi paruh kedua itu fokus itu aja. Strategi kita fokus di situ dengan menggunakan engine yang kita punya. Dan kita bersyukur kita punya 2 engine. Engine pertama, engine sebagai bank syariah. Engine kedua sebagai bullion bank. Yang tahun lalu kita mendapatkan license-nya di 26 Februari. Nah itu yang menjadi fokus kita. Sehingga kalau tadi Pak Mas sampaikan, alhamdulillah kita bisa tumbuh double digit, 2 kali lipat di atas industri single digit, kita double digit. Ya. Dan ini jadi modal penting buat kita untuk melangkah di tahun 2026. Menarik tadi Pak soal bullion bank gitu. Ya. Gimana progresnya Pak? Ya, bullion bank itu kita juga karena baru dapat license tahun lalu di Februari. Ya. Jadi waktu kita memulai di paruh kedua itu kita juga belajar juga Pak Mas Sirom. Belajar juga ini bisnis modelnya seperti apa, revenue streamnya dari mana, dan operationalnya seperti apa supaya kita mitigasi risikonya. Dan alhamdulillah tahun lalu itu pertumbuhan nasabah kita, nasabah baru, itu 2 juta nasabah baru, dan 500 ribunya itu dari nasabah tabungan bisnis, tabungan emas, yang bullion bank itu. Jadi nasabahnya itu mereka akhirnya merasa bahwa, oh ya saya memang perlu tabungan emas karena ternyata harga emas itu cukup menjanjikan gitu. Jadi kita melihat bullion bank sebagai engine baru, di situasi yang memang harga emas juga sangat menarik, kita memanfaatkan momentum itu aja. Masyarakat jadinya waktu ditawari tabungan emas, jarang yang nolak gitu. Pasti maunya gitu. Iya. Tapi kan juga ada kemungkinan nih Pak, harga emas kan pasti fluktuatif kan. Iya. Nah, kalau melihat fluktuasi ini gimana Pak? Mungkin. Iya, memang dari awal kita waktu menawarkan tabungan emas, kita selalu bilang bahwa investasi ini tetap punya risiko. Yang penting di awal kita beritahu. Tetapi kan kita melihatnya begini, harga emas itu kan dalam sejarahnya in average selalu naik 10-15%. Hanya 2 tahun terakhir ini saja naiknya luar biasa. Sehingga waktu kemarin sempat berfluktuasi turun 1-2 hari, masyarakat merasa bahwa ya ini memang sudah sejak awal mereka tahu bahwa emas itu pasti akan punya waktu turun dan naik. Sehingga mereka cenderung untuk nggak panik gitu. Mereka tetap nggak banyak yang jual. Kami melihat di hari itu waktu fluktuasi turun, kita lihat banyak yang mau buyback ke kita. Ada tapi nggak signifikan juga gitu. Mereka punya hope, pasti akan naik lagi lah gitu. Jadi disimpan aja ya meskipun waktu itu sempat turun tuh. Sempat turun. Sempat ada kelihatan sedikit kenaikan
permintaan buyback dari kita, tetapi jumlahnya tetap stabil saja dan hari ini mereka udah mulai beli lagi. 2026 mereka gimana Pak? Apakah akan sesolid di 2025 atau justru lebih bagus lagi gitu? Kita berharap dengan kita menutup tahun kemarin dengan laba yang tumbuh 8% dibanding industri rasanya cukup signifikan. Dengan cost of fund yang sudah sangat baik karena tahun lalu kita fokus mengelola cost of fund dengan sangat baik, modal cost of fund yang baik, NPF yang baik, NPF kita 1,81. Itu kita rasa kita harus lebih kencang lagi nih, Pak Mashirom. Plus ekspektasi sebagai BUMN baru kan tinggi dong. Sekarang kita BSI udah nggak di bawah lagi, udah naik. Ada satu yang menarik nih, BUMN baru gitu. Nanti kita cerita soal itu Pak ya. Okay. Iya. Nah, ekspektasi itu mesti kita jawab dengan kinerja. Dan dengan modal tadi, modal fundamental yang kita bangun secara terstruktur dan hati-hati, kita bisa memastikan tahun ini bisa lebih baik. Karena kita berharap juga pertumbuhan ekonomi juga lebih baik kan Pak Mashirom ya. Tahun ini kita harapkan juga lebih baik ya, kita akan pastikan kita memanfaatkan momentum itulah. Pak tadi ada satu soal dana murah gitu. Iya. Kalau saya lihat datanya juga kenaikannya lumayan tinggi ya, kenaikan kasanya gitu. Faktor beyond atau faktor apa nih Pak? Nah, menariknya begini. Kalau kita bicara dana murah sebagai bank syariah, kan kita akan fokus kepada ekosistem syariah, Islamic ecosystem. Di Islamic ecosystem itu, kita punya produk yang namanya tabungan haji. Yang selama ini kita melihat ya itu tabungan haji ya biasa aja. Tetapi tahun lalu kita melihat ini potensi yang sangat baik untuk kita dorong maksimal. Karena apa? Kita harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau mau naik haji yang tunggunya sampai 20-30 tahun, daftarnya mulai sekarang. Jangan nunggu punya uang. Sejak anak-anak pun juga boleh daftar gitu. Nah, tabungan haji kita dorong karena kita sadar bahwa tabungan haji ini panjang masa menabungnya dan nggak fluktuatif. Sehingga salah satu fokus kami tahun lalu meningkatkan penetrasi tabungan haji di setiap cabang-cabang kita. Sehingga average tahun lalu di paruh kedua, pembukaan rekening tabungan haji setiap bulan 150.000 rekening. 150.000 rekening tabungan setiap haji. bulan. Tahun sebelumnya hanya 50.000, kita naik 3 kali lipat. Jadi fokusnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat, pentingnya merencanakan naik haji dengan baik, tapi sejak dini. Anak baru lahir juga boleh dibuka tabungan haji kan, boleh. Gitu. Dan kita combine dengan engine kedua, yaitu bullion business. Kita tahu yang namanya biaya haji dari tahun ke tahun punya potensi naik. Tapi kita juga bilang bahwa kita punya produk lain lagi, tabungan emas. Kalau buka tabungan haji, buka juga tabungan emasnya. Jadi nanti kenaikannya ini akan dikejar oleh kenaikan harga emasnya. Ini sebagai lindung nilainya kan. Di saat nanti naik haji, tabungan emasnya yang dia cicil pelan-pelan seperti tabungan hajinya, dia akan membantu memperkecil gap pada saat naik haji harus melunasi. Nah itu kenapa penetrasi tabungan haji bisa menjadi cepat, selain edukasinya, juga ada didampingi dengan produk tabungan emas. Tabungan emas juga bisa cepat karena use case-nya dengan tabungan haji. Jadi kita combine itu berdua sebagai sebuah cara mengedukasi dan bagi masyarakat, oh ya solusi ya gitu. Itu Pak Mashirom. 150.000 tabungan baru Per bulan. Per bulan. Sebelumnya hanya 50.000. Faktor apa ya Pak yang bisa mendorong kenaikannya 3 kali lipat itu ya? Satu, disiplin di cabang-cabang kita fokus untuk menggarap tabungan haji, bekerja sama, kolaborasi dengan stakeholder yang terkait dengan haji. Pemerintah daerah, kita bikin misalnya Pemda berhaji. Waktu bikin Pemda berhaji itu, maka mereka buka tabungan haji. Lalu institusi apa gitu berhaji. Jadi kita dorong bahwa naik haji itu butuh waktu, ayo sekarang mulai buka gitu. Dan kita juga menawarkan produk mitra guna, cicilan. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kemampuan ekonomi cukup, mau naik haji dengan haji khusus, ya dia bisa cicil dengan mitra guna BSI, 7 tahun, 8 tahun dia bisa naik haji. Jadi artinya cabang fokus mencari dana murah dan produk yang spesifik syariah adalah tabungan haji. Maka kita harus dorong itu. Jadi disiplin eksekusi di cabang-cabang, semua bicara yang sama, dan kolaborasi dengan stakeholder setempat. Dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kami kan juga terus memperkuat hubungan dengan Muhammadiyah, dengan NU, ekosistem pesantren, sekolah, rumah sakit. Itu kalau kita tawarin haji dengan emas tuh mereka langsung
langsung engage. Oh iya ya, iya, ada produk yang bisa saling mendukung nih. Dan itu unik syariah. BSI sebagai bank syariah itu unik syariah produk, BSI sebagai Bullion Bank itu Bullion Bank produk tabungan. Simple kok, Mas Rom. Kita tabungan haji, emas. Iya. Match ternyata. Match gitu. Dan masyarakat tuh nggak perlu sophisticated kan. Yang penting produknya jelas, tabungan haji jelas, emas udah nggak barang baru buat masyarakat. Dan dia nabung emas. Kalau produk digitalnya Pak, Beyond, gimana Pak perkembangannya? Beyond tahun lalu sampai dengan November transaksinya 450 juta transaksi. Beyond. Memang yang terbesar masih transaksi yang transfer dan kris. Tetapi sejak kita mulai mendorong tabungan haji, 1 juta diantaranya itu terkait dengan tabungan emas. Sekarang para penabung emas di Beyond, kan mereka bisa beli emas, bisa cicil emas, bisa gadai emas di situ. Dan juga bisa ngeliatin harga emasnya tiap hari. Itu yang kita lihat sekarang. Nasabah sekarang sering buka Beyond, lihat harga emas hari ini berapa ya. Karena di Beyond ada kelihatan tuh harga beli dan harga sekarang. Dia kelihatan tuh, oh hari ini saya udah untung sekian. Oh senang tuh dia, Mas Rom. Dengan senang kita bilang, ayo rutin nabung emas supaya nanti lebih banyak yang bisa didapat. Jadi Beyond itu di satu sisi memang fungsinya adalah bagaimana kita menjangkau masyarakat, pembukaannya mudah. Tapi di sisi lain begitu ada emas kita membuat dia bertransaksi. Karena challenge-nya kan gitu. Aplikasi mobile ini kan kalau dia hanya registrasi tapi nggak aktif kan sayang juga. Jadi kita dorong dengan program-program seperti itu. Beli, cicil, gadai. Menarik tuh, Mas Rom. Dari sisi, tadi kan dari sisi cost of fund Pak ya. Iya. Banyak, sekarang lebih murah karena ada tabungan haji yang dikombinasikan tadi dengan emas. Dari sisi demand side kredit Pak. Iya. Nah, seperti apa nih? Kredit. Kita sadar bahwa pertumbuhan kredit yang sehat mesti diawali dengan pemilihan segmen yang benar. Dan kita belajar dari pengalaman masa lalu dengan analytics yang kita punya, portfolio yang sudah ada selama ini, kita melihat kita fokus di consumer. Kan karena portfolio kami 55%, 175 triliun itu ada di consumer. Baru 16%, sekitar 60-an triliun itu di retail ya. Nah di consumer, kita lihat segmen yang memang punya resiliensi adalah segmen-segmen payroll. Baik itu kementerian, lembaga, swasta, itu yang basisnya payroll. Dari payroll itulah kita akan penetrasi produk-produk kita. Apakah kita menawarkan produk haji, produk emas, produk ria, perumahan, atau kendaraan. Jadi basisnya payroll base, penetrasinya produk-produk syariah itu. Waktu kita penetrasi payroll juga nggak mudah. Banyak kementerian lembaga, instansi kan sudah punya payroll sendiri. Punya payroll yang sudah lama. Jadi waktu kita masuk ke sana ya kita memulai dengan menawarkan produk-produk yang memang tidak dimiliki oleh bank-bank lain. Salah satunya tabungan emas. Itu sebagai entry point kita untuk masuk. Itu yang consumer. Kalau yang retail ini yang UMKM, yang mikro ini ya kita menggunakan pendekatan tadi ekosistem Islamic ekosistem, pendekatan dengan kerjasama dengan organisasi masyarakatan, keagamaan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya banyak sekali unit usahanya, juga NU. Juga yang lainnya. Jadi kita menggunakan basis ekosistem itu, ekosistem yang kita bangun itu bersama-sama untuk penetrasi di retailnya. Termasuk juga ya tentu saja turunan supply chain, value chain dari korporasi yang kita punya. Perusahaan besar kan pasti punya supply chain-nya ya. Iya. Nah itu kita juga garap. Karena garap juga. Karena ada kepastian akan bisnisnya. Jadi memang kita sangat prudent dalam pertumbuhannya karena kita memastikan bahwa NPF kita harus kita jaga dengan baik. Sekarang kan di bawah 2%, 1,81. Nah kita kepingin kita jaga betul agar ke depan itu kita bisa punya napas panjang untuk bisa terus ekspansi. Itu yang kita lihat. Kalau apakah wholesale dan corporate itu tetap kita tumbuhkan? Ya sekarang kita jaga di bawah 30%, di 28%. Jadi tadi kan consumer 55, lalu di tengah yang komersil ini 17, yang ini sekitar 28%. Dia tetap kita perlukan karena kita butuh mereka sebagai source of growth untuk penetrasi konsumernya, dari karyawannya, untuk penetrasi middle-nya, dari supply chain-nya. Jadi kita memang kombinasi itu perlu. Tapi kalau ditanya, Pak Mas Rom bilang tanya apa? BSI bank apa? Kita bank consumer dan retail, komersial. Itu proposisi kita. Ya. Pak,
1 Februari lalu kan milad kelima ya. Iya, alhamdulillah. Nah, sepanjang 5 tahun ini kalau Bapak lihat seperti apa gitu BSI? Ya, kita melihatnya waktu pertama kali merger, BSI betul-betul fokus membangun fondasinya. Fondasi dari sisi bagaimana membuat culture dari 3 legacy itu bisa menyatu. Kan 3 legacy itu ya, dari BNI Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, dari BRI Syariah. Ya. Biasanya tantangan merger itu kan culture yang berbeda-beda, menjadi kontraproduktif. Nah itu saya melihat di fase awal BSI sangat baik dalam persiapkan fondasi dari sisi people-nya. Lalu juga setelah itu fase kedua adalah bagaimana mempersiapkan IT-nya. Karena IT-nya 3 jadi 1 digabung. Ya, itu nggak mudah juga pasti. Nggak mudah juga kan Pak. Jadi Iya. people-nya, lalu IT-nya, lalu prosesnya juga kan. Nah itu kami melihat itu sebagai modal yang baik. Ditambah lagi pada saat tahun lalu kita mendapatkan license bullion, itu menjadi engine baru. Jadi setelah engine pertama proses fondasinya baik, rapi, people-nya baik, teknologinya baik, lalu dikasih mainan baru, yaitu berupa bullion bank, amanah baru. Jadi ini semakin mengakselerasi BSI di 5 tahun ini. Dan alhamdulillah di awal tahun, sebelum milad kemarin, tanggal 23 Januari kita resmi menjadi PT Bank Syariah Persero Tbk. Jadi di ulang tahun kelima ini kita mendapatkan banyak amanah, kita bersyukur, dipercaya, dan akhirnya kita mesti memastikan jangan sampai mengecewakan yang beri amanah kan gitu ya. Pak, satu tadi menarik itu. Persero, Iya. kata kuncinya. Apa Pak bedanya dengan sebelumnya gitu? Yang pasti dengan kita Persero, kita pasti punya flexibility yang lebih luas. Karena apa? Kalau dulunya kita menjadi bagian dari konglomerasi, tentu ada proses yang berjenjang, ada proses yang lebih panjang. Sekarang kita punya keleluasaan, tentu dengan kehati-hatian yang tetap tinggi. Yang kedua, dengan Persero ini sudah pasti kita diharapkan tumbuh lebih baik, sehingga kita harus memperkuat proses bisnis kita. Kalau dulu kita bersama dengan induk, kita ada banyak hal yang mungkin masih dibantu, sekarang kita harus mandiri di sisi internal. Tapi di sisi eksternal, masyarakat juga akan bisa melihat Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah yang memang berdiri sendiri. Kalau sebelumnya kan orang berpikir, loh ini bank syariah kok induknya konvensional gitu ya. Sekarang harusnya masyarakat udah nggak ada keraguan dong. Nih, syariah nih, Ini udah. syariah murni. Iya. Jadi harusnya nggak ada keraguan lagi karena benar-benar syariah, dan harapannya kita harus menunjukkan bahwa layanannya itu sama baiknya dengan bank konvensional. Karena sudah berdiri sejajar. Jadi ini kita ingin memastikan bahwa satu, di internal mesti punya spirit yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa mandiri. Buat masyarakat harusnya nggak ada keraguan lagi. Kalau kita sudah bisa memberikan layanan yang sama, nggak ada keraguan lagi karena di Bank Syariah. Dan yang ketiga, kita bisa membangun ekosistem sendiri. Itu penting karena kan tugas kita membangun ekosistem Islamic ecosystem. Waktu membangun ekosistem ini tentu kita butuh keleluasaan untuk berkolaborasi, untuk membangun kerjasama yang tentu saja ini prosesnya menjadi lebih pendek, lebih simple gitu. Nah itu yang menurut saya dari sisi organisasi kita harusnya punya fleksibilitas yang lebih dan juga masyarakat punya keyakinan lebih tinggi karena ini sudah bank syariah yang berdiri sendiri. Tentu ada ini Pak, kalau boleh di-spill ya, dibocorin gitu. Tentu kan ada harapan tuh dari pemegang saham kan? Iya, iya. Dan antara apa sih Pak yang mereka harapkan dengan BSI jadi Persero ini gitu? Yang pertama memang larinya lebih cepat. Harus lebih cepat. Lebih cepat. Dan yang kedua, kemarin juga kami baru presentasi dengan Danantara. Yang kedua, yang juga kami propose dan Danantara juga sangat mendukung adalah sekarang kita masih KBMI 3, Mas Rom. Ya. Yang kedua, sekarang setelah jadi Persero, kerja harus lebih bagus, lari lebih cepat, berarti ujungnya harus jadi KBMI 4 dong. Wah, ya, kan ini gitu kan. Nah itu ujung yang baru ini KBMI 4 nih. Iya, ya. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa punya pace yang sama. Tentu butuh waktu. Tetapi sebagai sebuah spirit, tentu kita harus sampai ke situ spiritnya. Setelah Persero terus ngapain? Ya harus berlari kencang dan menjadi sama besarnya gitu. Kan kira-kira gitu ya. Harapannya gitu kan. Masyarakat juga berharap Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar harusnya bisa menjadi tempat di mana masyarakat bertransaksi. Karena masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Gitu. KBMI 4 tadi Pak. Iya. Apa yang akan dilakukan ya?
Ya tentu saja kita harus penguatan modal kan, Ya, kita kan ya. penguatan modal. Ya. Jadi kita masih punya gap kurang lebih 20 triliun. Ya kita akan Pasti ada corporate action kan. Iya, tapi itu ranahnya Danantara ya. Iya. Kita justru lebih kepada mengusulkan untuk supaya ke sana, dan Danantara juga dari awal juga sudah punya roadmap ke arah sana. Jadi ya udah, ini kita bagian step pertama, kita selesaikan dulu urusan anggaran dasarnya, berubah menjadi Persero. Pastikan semua bisnis prosesnya berjalan tetap baik karena sudah berdiri sendiri. Yang kedua tadi itu akselerasi bisnisnya mesti lebih cepat karena ujung akhirnya kan mesti sama dong dengan KBM 4 gitu kan gitu. Kalau dari sisi nasabah gitu Pak, layanan gitu, harapannya tentu akan jadi lebih baik ya nanti ya Iya. dengan Persero ini ya. Ya, begitu. Memang, tapi kami melihatnya begini, Mas Rom. Tahun lalu pertumbuhan nasabah baru kami itu 2 juta nasabah. Itu tertinggi sejak BSI merger. Nah, kami melihatnya itu sinyal bahwa masyarakat sudah mulai percaya dengan Bank Syariah. Lebih percaya, karena pertumbuhannya 2 juta. 500 ribu diantaranya dari tabungan emas. Ini, dan tahun ini, di target tahun ini yang udah mulai kita akan set up, kita menargetkan kenaikannya double dari tahun lalu. Pertumbuhan nasabah barunya. Kenapa? Tadi itu, kalau udah jadi Persero, udah berdiri sendiri, harusnya punya keleluasaan, ujung akhirnya kan volumenya harus meningkat dong. Nah itu menurut saya konkretnya di internal kami harus seperti itu. Iya. Bisa jadi ini dong Pak, apa namanya, bisa berubah nih ya, peta perbankan dengan kehadiran BSI sebagai Persero ini nantinya gitu. Iya, kita berharap begitu karena karena kita juga bilang begini, ya BSI menjadi BUMN baru dan harapannya bisa punya kontribusi yang berbeda merubah peta perbankan di Indonesia. Wah. Mengubah peta perbankan di Indonesia gitu. Sekarang kan berarti Himbara punya anggota baru yang melengkapi kebutuhan nasabah kan? Iya. Yang konvensional dan yang syariah. Semuanya sudah lengkap di Himbara dan kita merasa peluangnya besar untuk bisa tetap berkolaborasi dengan Himbara dan juga tentu saja Danantara. Dengan direct ke Danantara tentu saja kita bisa mengoptimalkan potensi Danantara yang selama ini memang sudah kita manfaatkan, tapi setelah kita ada direct pengendalian langsung rasanya lebih agile, begitu. Pak, kalau kita bicara perbankan syariah kan tidak hanya BSI ya, meskipun market leader, ada beberapa bank swasta, bahkan ada yang baru nih Pak. Iya. Bagaimana Pak melihat peta persaingan ini? Kami di internal justru melihatnya sangat baik karena memang semakin banyak pemain, bagi kami semakin banyak yang mendukung edukasinya, literasinya. Karena kan di syariah ini kan, Pak Rom, dari 250 juta penduduk Indonesia yang muslim, kan penetrasinya atau literasi baru 43%. Ini kan masih jadi tantangan, masih banyak yang belum terliterasi. Inklusinya masih 13%. Kami merasa di BSI rasanya nggak bisa cepat kalau kita hanya kerjakan sendiri. Semakin banyak bank syariah, semakin banyak yang membantu edukasi. Jadi semakin besar juga nanti inklusinya. Saya rasa itu jauh lebih sehat karena waktu kita bicara ekosistem, Islamic ecosystem, bicara mengenai ekosistem halal, industri halal, kan butuh skala ya. Butuh banyak orang yang ikut menumbuhkan. Jadi semakin banyak bank menurut kami sih semakin bagus. Semakin semangat juga ada persaingan. Baru 13% inklusi ya. Inklusi baru 13%. Ya, masih room untuk growth-nya masih sangat terbuka. Gitu. Literasinya 43. Jadi masih ada, dari situ aja masih ada 30%. Biasanya soal produk kan itu Pak. Jadi tantangan Bank Syariah melahirkan produk-produk yang memang relevan dengan kebutuhan masyarakat kan. Ya, satu produk. Kedua, hasil survei kita itu menunjukkan bahwa physical presence masih perlu. Jadi waktu mereka tahu tentang Bank Syariah gitu ya. Tahu nggak tahu Bank Syariah? Oh tahu gitu. Belum buka. Kenapa belum buka? Ya saya banknya nggak. Saya jarang ketemu cabangnya gitu. Saya nggak ketemu ATM-nya. Itu sesederhana itu. Jadi physical presence masih perlu. Satu itu. Kedua, bisa jadi karena physical presence, outlet cabang itu mempengaruhi kepercayaan juga bagi nasabah. Oh ya kalau ada cabangnya, kelihatan cabangnya bagus, rapi, karyawannya knowledgeable, ramah gitu, mereka comfort kan. Oh iya ya, saya berbank di situ. Jadi memang tadi satu fitur, tapi yang kedua physical presence masih perlu. Makanya kita akan perkuat juga. Physical presence ya? Ya, cabang-cabang. Dan cabang justru akan lebih diperkuat. Cabang dan ATM. Kan terlihat ya. Banyak orang katakan begini, ada beberapa teman yang menjadi buka rekening di BSI karena saya lihat ATM-nya udah banyak, saya jadi
Nggak ada guru buka. Selalu saya tanya, apakah masih pakai ATM? Udah jarang juga gitu. Udah pakai mobile juga kan. Tapi itu apa ya? Sebagai sebuah kepercayaan gitu, keyakinan. Oh ya cabangnya banyak. Berarti kan banknya cukup sehat, sungguh-sungguh. Apalagi karyawannya cukup knowledgeable, ramah gitu. Menurut saya itu penting. Pak, Bapak kan pernah juga di bank konven ya. Iya. Pernah di bank konven, sekarang di bank syariah. Kita berandai-andai, Iya. bisa nggak bank syariah menggeser bank konvensional? Harusnya bisa. Sekarang Pak Masyirom, kalau nasabah sudah disuguhkan dengan semua hal yang sama, layanannya sama, pricingnya kompetitif, dan ini sesuai syariah, dan sebagian besar masyarakat Indonesia Muslim. Lalu hal apa yang membuat mereka tidak ke bank syariah? Kecuali dia pernah punya pengalaman yang buruk, kan gitu ya. Nah, pengalaman buruk itu kan harus bisa diperbaiki dengan pengalaman-pengalaman baru. Jadi saya meyakini bahwa Indonesia dengan potensi yang besar, masyarakat semakin terliterasi, dan prinsip syariah itu kan adil dan transparan. Itu prinsip syariah. Kalau orang, dan ini kan inklusif Pak Masyirom, inklusif bagi siapapun. Jadi kalau kita bicara potensi umat muslim besar, yang non-muslim juga punya potensi. Yang menarik gini Pak Masyirom, sejak kita punya bulian bisnis, sejak tahun lalu, itu nasabah di BSI yang kita lihat, yang masuk ke BSI dan non-muslim itu dari cuma 7-8%, sekarang 15%. 15%? 15%. In term of numbers ini? Iya, in terms numbers. Jadi kan ini menarik, berarti kan mereka melihat bank syariah itu tidak eksklusif, ini inklusif. Memang kita melihatnya salah satu entry point-nya adalah produk-produk bulian, tabungan emas. Dan emas itu kan tidak mengenal religi ya kan, agama. Ya udah, menurut saya itu penting. Nah, kalau pertanyaan tadi saya menjawabnya, melihatnya punya potensi besar. PR kita, bagaimana people kita bisa punya capability yang sama, sehingga kemampuan memberikan solusinya juga bagus. Bagaimana IT kita stability-nya sama baiknya. Lalu gimana prosesnya bisa seamless, di mobile bisa UI UX-nya bagus. Udah, menurut saya orang kenapa harus ragu kan gitu ya. Oke Pak, sekarang yang agak ringan-ringan nih Pak. Biasa Pak, pertanyaan-pertanyaan pendek Pak. Milih salah satu ya Pak? Iya, ya. Ngopi atau ngeteh Pak? Ngopi saya. Bapak ngopi? Ngopi. Oh, setiap hari pasti ya? 2-3 gelas setiap hari. Tapi kopi hitam ya Pak Masyirom? Oh, kopi hitam. Tanpa gula ya? Tanpa gula. Nggak ditambahin yang lain-lain juga? Bener-bener kopi hitam ya? Kopi hitam. Saya kadang giling sendiri juga. Oh. Day bean saya giling sendiri, lalu seduh sendiri. Sekarang sih di kantor saya ajarin juga, biar kalian bantuin. Favorit Bapak kopi apa? Saya Flores. Oh, Flores. Flores, Bajawa, sama Toraja Sapan. Ada terus di ruangan Bapak itu? Nggak selalu ada. Ya faktanya macam-macam juga tuh. Ditanya saya senengnya itu. Gayo banyak gitu. Tapi ya saya udahlah. Yang penting kopi hitam. Kalau belum ngopi kayaknya belum mulai hari gitu. Iya, betul. Pak Masyirom ngopi juga? Saya ngeteh Pak. Oh, ngeteh. Iya. Sarapan di rumah atau di luar? Saya jarang sarapan. Oh, jarang sarapan. Tapi kalaupun sarapan ya di rumah. Paling telur aja. Mobil listrik atau BBM? Kepinginnya listrik ya. Tapi nggak tahu, saya belum bisa move on dari BBM. Sekarang masih pakai mobil BBM ya? Iya, masih BBM. Iya. Ada favorit Pak tertentu gitu? Apa itu? Merek tertentu gitu? Nggak ada, karena BBM itu senangnya ada suaranya tuh Mas Masyirom. Oh. Masih nggak ada suaranya kan? Kalau BBM itu kan masih ada suaranya, masih ada. Mungkin karena saya masih menyenangi suara-suara mesin gitu ya. Kalau listrik kan kayaknya kurang tantangan gitu. Sepi, senyap. Iya, senyap. Nggak ada suaranya gitu ya. Tapi nggak ada favorit merek tertentu atau ada? Enggak sih, nggak ada. Bebas-bebas saja. Bebas ya? Bebas saja. Bayar cash atau pakai digital gitu? Digital. Udah digital. Kris. Yeah. Kris. Adalah itu paling mudah udah. Paling enak. Kalau liburan Pak, ke pantai atau ke gunung? Ke pantai. Karena saya senang renang saya. Oh. Kayak ke pantai. Bapak senang renang ya? Renang. Di pantai gitu renang?
Renang, tapi ya nggak jauh-jauh lah, deket-deket aja. Jauh-jauh ya hanyut nanti. Iya. Tapi kalau pantai selatan ya serem, Pak. Enggak keren saya. Ya kalau di Bali gitu masih oke lah. Iya. Di Bali masih oke. Tapi Bapak seneng pantai daripada gunung ya? Iya. Senang pantai. Favoritnya pantai mana, Pak? Sebenarnya sih nggak banyak favorit ya. Pokoknya kalau ada pantainya saya usahakan untuk bisa ke pantai sebentar lah gitu. Ya di Bali yang favorit di Sanur karena ombaknya nggak besar kan. Kalau di Kuta kan ombaknya besar. Di Bali Sanur tuh ombaknya kecil. Jadi bisa berenang dengan tenang. Padel atau tenis? Tenis. Rutin? Sebenarnya nggak rutin. Dulu saya nemenin anak saya tenis, jadi saya ikut main tenis gitu. Kalau padel kelihatannya kan ya banyak yang seneng baru, tapi kalau saya merasa masih lebih tenis lebih punya tantangan menurut saya. Belum nyoba padel nih kayaknya. Saya udah pernah nyoba. Kurang gede lapangannya, Pak ya? Nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin karena saya merasa lebih dulu kenal tenis, jadi begitu kenal pedal, terus kelihatannya ini kan kayak tenis aja tapi versi boleh mantul sana sini kan gitu ya. Jadi saya melihatnya tenis kayak lebih punya tantangan, lapangan lebih gede gitu. Rasanya lebih Raketnya juga lebih berat ya, Pak ya? Iya, berat. Iya. Oke. Kalau dalam kepemimpinan ada filosofi tertentu, Pak, yang Bapak anut gitu? Saya pernah share ke Mas Rom waktu itu ya, yang filosofi tidak ada pelaut yang tenang, atau ulung dari laut yang tenang. Itu filosofi yang selalu saya pegang. Karena apa? Karena kadang-kadang orang kepingin jadi pemimpin, tapi ngelihat sudah jadi pemimpinnya aja. Dia nggak pernah melihat bagaimana susahnya di awal-awal membangun karir. Jadi filosofinya selalu saya tekankan ke teman-teman saya. Kalau dia punya masalah, ya itu pasti bagian dari pengkayaan. Dia punya masalah bagian dari dia mengasah mentalnya dia. Jadi filosofinya ya kalau ada tantangan, ya berarti Anda masih berjalan maju gitu, masih menanjak. Kalau orang mau naik itu pasti jalannya nanjak, pasti berat, Pak. Tapi kalau jalannya turun, kerja tuh kayaknya santai-santai aja, antara dua atau jalan datar atau jalannya menurun. Ya menuju sampai di mana kalau jalan datar dan menurun. Ya kita melihatnya kalau kamu punya tantangan, setiap saat ada pekerjaan berat, target tambah tinggi, nah itu kan berarti harusnya tantangan. Jadi buat teman-teman di BSI, target tambah tinggi, saya berarti masih maju. Masih maju. Oh, tuh kayak gitu. Jadi kalau target ditambah, jangan mengeluh. Itu artinya kita bergerak maju, Pak ya. Maju, menanjak kan? Menanjak. Jalan nanjak kan berat toh? Iya, tapi kita harus menanjak kalau ingin mencapai puncak ya, Pak. Betul. Ada tokoh idola tertentu gitu yang menginspirasi Bapak selama berkarir? Saya itu salah satu idola saya Pak Habibie. Oh, Pak Habibie. Pak Habibie itu menurut saya sosok yang lengkap ya. Dari sisi intelektual sangat kuat, dari sisi spiritual juga kuat, dan sangat humble kan. Di posisi tertinggi pun sangat humble. Kan nggak banyak pemimpin-pemimpin yang begitu sampai puncak tuh humble. Dulunya mungkin humble, begitu sampai puncak terus berubah gitu kan. Nah itu banyak. Nah saya Pak Habibie tetap seperti itu. Jadi spiritual, intelektual, dan tetap humble. Menurut saya itu kombinasi yang luar biasa. Saran Bapak atau nasihat Bapak untuk anak muda yang baru berkarir? Iya. Saran Bapak, pesanan Bapak. Pesan saya sama, bahwa untuk menapaki karir itu nggak ada jalan pintas. Dan kadang nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan gampang, maka setiap ada hambatan, ada yang terjal di depan, ya jalani aja. Integritas pasti harus dipegang. Integriti itu penting. Dan buat anak-anak muda, loyalitas jadi penting. Anak-anak muda biasanya mereka kan fast learner ya, cepat belajar, tapi less loyal gitu. Gampang pindah, gampang putus asa. Kan sekarang saya dengar ada satu idiom seperti strawberry generation gitu. Bagus, keren, warnanya indah, tapi jatuh sedikit pecah gitu kan. Nah, jadi anak muda menurut saya harus lebih tangguh lah. Lebih nggak boleh cengeng lah, kira-kira begitu. Anak muda kalau mau punya karir yang bagus, karir yang tinggi, tentu harus punya mental yang kuat. Dan punya endurance yang kuat juga. Nggak hanya endurance mental, tapi endurance fisik juga. Nggak bisa sebentar-sebentar dikasih challenge terus sakit, sebentar-sebentar terus healing gitu kan, susah juga. Gitu. Iya. Artinya
mungkin soft skill menjadi faktor yang lebih berpengaruh Pak ya untuk awal-awal karir daripada hard skill ya. Ya, soft skill. Termasuk communication skill ya. Karena anak muda biasanya empatinya kurang dalam berkomunikasi karena mungkin terbiasa dengan komunikasi dengan gadget ya. Tetapi begitu interaksi antar manusia biasanya ada gap tuh. Maka kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia berempati itu menjadi penting. Maka kita di BSI kita punya spirit culture yang baru kan. Empati, melayani, antusias penuh hati. Itu Mas. Udah bisa lebak ya? Oke. Pak, satu impian Bapak untuk Bank Syariah Indonesia. Impian saya sudah pasti Bank Syariah Indonesia harus jadi bank terbesar di Indonesia. Bank Syariah atau Menjadi bank terbesar di Indonesia. bank terbesar di Jadi Indonesia. mengalahkan bank konvensional yang lainnya. Wah. Itu impiannya. Kenapa? Iya. Kan memang potensinya besar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim. Bukan berarti kita hanya mengedepankan unsur religinya, tetapi dengan prinsip-prinsip syariah yang kita bangun, yang kita jaga, adil dan transparan, dan utamanya kita bicara mengenai amanah, kemaslahatan umat, harusnya prinsip syariah ini kan bisa diterima untuk masyarakat Indonesia. Karena kemaslahatan, adil, transparan, itu kan value-value yang penting di masyarakat kita yang memang selama ini sudah punya prinsip-prinsip yang syariah. Gitu. Menjadi bank terbesar di Indonesia, bukan hanya bank syariah ya. Kalau hanya bank syariah, sekarang sudah Pak ya. Sudah kalau bank syariah. Tapi menjadi bank terbesar di Indonesia gitu, baik konvensional maupun syariah BSI gitu. Berapa lama kira-kira tercapai ya Pak? Nah, itu dia. Minimal kita set the tone dulu Pak Mas. Kita mau ke situ, jadi kita nggak tanggung-tanggung mau ke arah sana. Karena kalau jadi bank syariah terbesar udah gitu. Maka kita harus melihat di depan kita ada berapa bank lagi di depan kita. Nah itu yang harus kita pastikan kita bisa berkompetisi dengan sehat dengan bank-bank tersebut. Kalau untuk pemain global syariah Pak? Kami sekarang ada di top 10 Global Islamic Bank. Di tahun 2030 kita menuju ke top 5 Global Islamic Bank. Jadi untuk menjadi top 5 kita kepingin di tahun 2030. Nanti kita lihat lagi di top nomor 1 di tahun berapa. Tapi paling tidak menjadi top 5 kita udah set. Top 5 ini dalam konteks market cap atau market cap. Hari ini kita ada di 10. 10. Nantinya diharapkannya segera masuk 5 besar. 5 besar. Itu untuk global. Kalau untuk lokal ya tadi paling tidak kita bisa menuju ke KBMI 4 supaya kita bisa punya muscles yang cukup untuk tumbuh lebih kuat dan lebih cepat. Dan sustain ya. Kita bicara sustain. Oke. Satu kata Pak tentang industri syariah Indonesia. Saya punya satu kata untuk BSI-nya soalnya. Oh iya boleh. Itu dulu. Satu kata untuk BSI. Industri syariah sih kayaknya kayak mungkin lebih di luar kontrol saya. Kalau BSI satu katanya adalah butuh nyali untuk nyala. Wah. Butuh nyali untuk nyala. Iya, BSI harus menyala kan, harus bisa menerangi, harus bisa memastikan semakin besar, tapi itu butuh nyali karena sebagai pendatang baru berkompetisi dengan bank-bank yang sudah lebih dulu, lebih besar, biasanya bukan soal kompetensi yang menjadi concern, tapi kepercayaan diri. Bisa nggak ya gitu. Nah, maka di internal kita gaungkan spirit butuh nyali untuk nyala. Butuh nyali untuk nyala. Demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BSI. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Satu, akan menjadi bank terbesar di Indonesia, impian Pak Anggoro. Yang kedua, segera melakukan langkah-langkah untuk mencapai KBMI 4, Pak ya. Iya. Ya, kita tentu berdoa agar semua impian maupun target-target BSI bisa tercapai. Gitu. Demikian, semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas Ram. Terima kasih. Keren Pak.